Ini regulernya harganya 40.000. Tapi kalau kita tambah 12.000, kita bisa dapetin mie 2 kali lipat lebih banyak dan juga toppingnya katanya lebih banyak. Oke teman-teman semuanya, sahabat Koko Kuliner, selamat malam. Jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita bakal kulineran malam-malam ya. Hari ini gua lagi ada di Bakmi Kun, bebek packing dan ayam kampung asli. Ini bakmi rekomendasi dari tim gua, biasa yang nyariin konten ya. Kita di sini for sure 100% tidak endorsement, tidak diundang, kita datang dengan kemurahan hati dan akan mereview jujur. Meanwhile, in our universe. Bakmi Kun adalah bakmi, udah punya beberapa cabang, gua riset dari Instagramnya, dan katanya enak banget dan sudah halal MUI. Apakah senikmat itu? Mari kita masuk, kita pesen-pesen, dan kita bakal review bareng-bareng. Nah, kita udah ada di dalam Bakmi Kun dengan Mas siapa nih? Mas Agung. Mas Agung, karyawan ya? Iya. Udah berapa lama kerja di Bakmi Kun? Untuk ini selama 2 tahun sih. Sudah 2 tahun. Iya, Bakmi Kun nih banyak ya cabangnya ya? Totalnya kurang lebih ada 5. Oh, kurang lebih ada 5. Pusatnya tuh di mana sih? Kita di Kemang, Jakarta Selatan. Oh, pusatnya tuh di Kemang. Pabriknya di situ. Iya. Bebek packing bikin sendiri. Iya, dari pusat. Mie-nya bikin sendiri. Oh, semuanya dari pusat. Di sini cuma ngolah aja. Oke, jadi ada 5 cabang, semuanya bikin sendiri ya. Info dari Mas Agung ya tadi ya. Oke, kita nggak usah bahas yang cabang lain. Kita hari ini akan syuting di cabang mana nih? Pondok Kelapa. Pondok Kelapa ya. Jam operasionalnya Mas, boleh dibantu? Kalau untuk jam operasionalnya dari hari Senin sampai Kamis itu buka jam 10, tutup jam 8. Senin sampai Kamis buka jam 10 pagi, tutupnya jam 8. bentar lagi dong. Oke, lanjut. Kalau untuk Jumat, Sabtu, Minggunya kita buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oh, lebih mundur 1 jam, tutupnya lebih lama 1 jam. Oke, ya jadi itu jam operasionalnya ya. Senin sampai Kamis jam 9, jam 10 sampai jam 8. Kalau weekend, Jumat, Sabtu, Minggu dari jam 9 sampai jam 9. Oke, kita langsung order aja ya. Oke, ini halal MUI, sudah tersertifikasi. Oh, sudah halal MUI ya, jadi teman-teman semuanya yang mau makan Bakmi Kun tidak usah ragu-ragu untuk datang. Untuk bakminya sendiri, bakminya modern ya kali ya, stylenya modern ya. Oke. Yang paling laku nih apa? Kalau untuk menu bestseller di sini ada di bakmi istimewa. Istimewa ya, karena dia pakai semua topping ayamnya ya. Jadi ada bebek, ayam kampung sama ayam cincang. Oke, bebek, ayam kampung, ayam cincang. Oke, ya udah saya minta yang istimewa deh, nggak apa-apa, satu ya. Untuk porsinya mau yang reguler atau jumbo? Bedanya apa yang reguler dengan yang Kalau jumbo? untuk reguler itu dari mie-nya kita 2 porsi jadi 1 dan untuk toppingnya ditambahin. Oh gitu. Oh jadi jauh lebih murah ya, jauh lebih hemat ya. Oke, saya boleh deh istimewa. Udah nggak apa-apa, gue coba jumbo, nggak habis gue bungkus. Biar kita bisa lihat porsi jumbonya kan gitu ya. Oh, ada bihun, kue tiaw, bakmi halus atau karet. Yang best sellernya yang mana? Untuk bestseller di sini mie karet, untuk per porsinya dia nambah 2.000, contoh di gambar seperti ini dia. Karetnya ngaret banget nggak? Enggak sih, dia lebih kenyal dari mie halus aja. Ah, karet aja deh, karet deh. Yang karet Oh, biar lebih kenyal-kenyal sedep. Lu tahu bang yang kenyal-kenyal sedep apa aja bang selain mie? Ada selain mie yang kenyal-kenyal sedap. Ayam kampung 1 karet. Yang reguler jumbo. Reguler aja biar kita bisa lihat regulernya kan. Reguler. Karena mau mesen yang lain juga. Bakmi ayam cincangnya 2, karet 1 halus 1 deh biar bisa ngelihat. Bebek packingnya boleh setengah ekor. Pangsit rebusnya 5 piece aja. Bakso sapi bikin sendiri atau Itu dari pusat juga. dari pusat? Iya. Tapi gue curiga nggak bikin sendiri kok. Bakso tuh jarang orang mau bikin sendiri. Somai bikin sendiri nggak? Semua barang dari pusat. Udah nggak tahu anjing. Bakso goreng deh boleh, bakso goreng 2 aja. Boleh nggak? Lu digunting apa nggak penyajiannya? Potong-potong. Nggak usah dipotong ya, biar kita bisa tahu gedenya tuh seberapa gitu ya. 2 aja ya. Iya.
Sama somainya juga, somai 2 deh nggak apa-apa deh. Seperti biasa, kita kalau ngonten anti irit-irit bos, sekali konten bokeh 1 juta, biar makin kaya ya. Kita tunggu makanannya datang. Oke teman-teman semuanya, udah datang nih makanan-makanan yang gua pesen ya. Di sini gua pesen banyak banget. Di sini gua pesen yang pertama ada bakmi istimewa mereka dengan porsi jumbo. Ini regulernya harganya 40.000. Tapi kalau kita tambah 12.000, kita bisa dapetin mie 2 kali lipat lebih banyak dan juga toppingnya katanya lebih banyak. Jadi worth banget ya, cuma nambah harga sekitar 30%, kita bisa dapetin porsi hampir 2 kali lipat. Ini yang regulernya ya. Di sini gue pesen kan dapet ayam kampung, ayam cincang, bebek packing, terus mie-nya 2 kali lipat, terus gue pakai mie-nya yang karet. Nah, ini punya kameramen gue mau cobain dia punya bakmi halus aja. Ya, ini ada bakmi halus, ini ada bakmi karet. Terus selanjutnya ini mereka punya dimsum ya. Kita bakal cobain dimsum mereka. Harganya nggak murah loh ya, 10.000 per 1 pieces. Wow, ini harusnya rasanya premium banget. Dengan harga segini udah mirip-mirip harga hotel. Terus kita punya pangsit ya. Ini harganya, aduh lupa lagi, nanti dimasukin sama kameramen deh. Terus ada bakso goreng yang bentuknya tidak seperti bakso ya. Oke. Kalau dilihat dari proses pembuatannya tadi dari adonan ya. Dari adonan, jadi dia nggak dibikin bulat-bulat. Ini bentuknya sih abstrak, tapi berat ya. Ini kayaknya ngenyangin banget. Tapi ya karena dia dibikin adonan dan kayaknya nggak ada standar, jadi itu kita beli 2 porsi ya. Ukurannya jauh banget. Bisa teman-teman lihat ya, ini tuh hampir 2 kali lipat dari yang ini dengan harga yang sama ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan nanti buat bakmi kun ya, untuk bikin standarisasi untuk baksonya. Kalau gue boleh saran ya, kalau emang mau sama rata walaupun bentuknya nggak bagus, ditimbang aja kalian standarnya misalkan 100 gram, 150 gram ya kan. Ngajarin nih ya, punya 6 cabang diajarin. Berapa? 5 cabang. Terus yang selanjutnya ini ada bebek packingnya. Gue beli setengah ekor. Gue kirain mereka tuh kalau kita beli ekoran potongannya pakai tulang gitu ya. Ternyata mereka tuh semuanya dari central kitchen atau dari pusat. Jadi udah dikirimin bebek dalam bentuk potongan, dalam bentuk seperti ini. Jadi mereka bilang kalau belinya per seperempat ekor itu dapatnya 25 slice. Kita beli setengah ekor jadi dapat 50 slice. Jadi mainannya gitu, gua nggak ngerti sih cara preparation mereka ya. Dengan bebek yang diiris tipis seperti ini, sudah pasti dan sudah jelas kita tidak bisa mendapatkan experience autentifikasi dari bebek packing. Karena kita mau kan biasa makan kulitnya yang garing, dagingnya yang juicy ya. Tapi dari segi rasa kita bakal coba bersama-sama. So guys, nggak usah pakai lama ya, langsung kita sikat bakmi kun, bebek packing dan ayam kampung asli. Let's go. Dimulai dari sini. Oh ya, satu lagi, bakmi kun ini gua kan udah riset melalui Instagramnya. Mereka berani banget bayar influencer. Hampir semua influencer bilangnya enak. Apakah betul enak? Kita bakal bener-bener honest review ya. Oh nice, kaldunya beneran kaldu ya. Cukup berasa ayamnya. Comainya ukurannya besar ya, harganya 10.000. Kalau rasanya enak sih worth ya. Bukan tipe somai yang full daging, teksturnya bukan yang padat kenyal seperti dimsum full daging. Ini kayaknya resep-resep dimsum modern ya, yang pakai mungkin labu siam atau lobak gitu ya, karena begitu dikunyah dia hancur gitu ya. Ya pokoknya intinya bukan dimsum yang full daging lah ya. Untuk rasa cenderung manis. Biasanya kalau yang manis-manis gini dia tuh pakai labu atau bengkoang gitu, yang udah di slice terus diperes terus dicampurin ke adonannya gitu ya. Kurang lebih ini jenis dimsumnya kurang lebih yang seperti itu ya. Kayak biar nggak kotor ya, gue mau cobain dulu dari bakmi tipisnya karena ini punya kameramen ya. Asinnya berani, rasa ladanya cenderung berani juga. Untuk tekstur mie-nya cukup oke. Oke, kita cobain nih topping-toppingnya dulu. Ayam kampung asli, bos. Aromanya sih sedap ya. Ayam kampungnya sedap banget. Bebek packingnya ya, kita cobain ya. Mereka slice-nya gini, tipis kecil ya. Bakminya kita cobain dulu. Sekarang kita cobain yang ayam cincangnya ya.
Ini enak. Mereka bakminya tipe yang comfort teman-teman ya. Gue coba aduk-aduk, gue makan dulu deh. Biar bener-bener dapet rasanya gitu. Oh ini kayaknya bumbunya sama minyaknya ngendep di bawah nih, belum kecampur banget. Tekstur bakmi karetnya sih oke punya nih teman-teman ya. Tebel minyak. Tebel tapi bukan yang keras. Nah udah gue aduk-aduk nih. Minyaknya udah nyampur-nyampur. Kita sikat ori-orian dulu. Ini baru sedap nih. Mereka tadi adukin apa kagak ya bakmi ya? Dari sini udah ada rasanya, cuman kayaknya kurang nyampur. Ini begitu gua aduk kan, teman-teman bisa lihat teksturnya berubah tuh. Lebih oily, lebih berbumbu ya kan? Ya, jauh banget. Kalau nggak diaduk ini sih kebingitan ya. Setelah diaduk, rasanya enak ya. Gue suka sama tekstur bakminya yang ngaret tapi nggak yang keras. Terus rasa asin gurih dengan ada sentuhan sedikit lada itu nice banget. Menurut gue bikin nggak boring di lidah ya. Topping ayam kampungnya rasanya sederhana, homey. Rasa ayam potong kecapnya yang kecil-kecil tadi itu juga rasanya homey banget ya. Coba kita cobain bebeknya deh yang terpisah. Bebeknya sih enak ya, tapi karena mereka sudah di-prepare dari mereka punya central kitchen, teksturnya beda. Bebeknya udah nggak garing lagi. Klemer-klemer ya, loyo banget ya kan. Nah kalau misalkan dari whole bebek packing di slice di tempat, dia dagingnya bakal lebih chewy lah dagingnya gitu ya. Pangsit rebus. Rasanya pada berani, asinnya dominan. Kita coba bakso gorengnya, bakso gepeng goreng. Belum matang dalamnya. Maaf ya, belum matang dalamnya, masih tepung. Untuk baksonya tadi kita kayaknya sih seliweran di tenggorokan. Rasanya agak lumayan ya, tapi gara-gara begitu dapat benyaknya kita keluarin lagi. Jadi kita review sih pangsitnya aja. Untuk pangsitnya sih untuk harga berapa tadi ya? 45.000 kalau nggak salah, isi 10 ya, nanti coba dicek ya. Menurut gua sih untuk isiannya masih bisa lebih tebal dari ini ya, masih bisa lebih padat dari ini. Nah ya ini isiannya di bagian tengah segini. Sebenarnya untuk harga 45.000 menurut gua sih masih bisa lebih mewah dari ini. Dan untuk kulitnya juga ini bukan pakai kulit yang tipis gitu ya, ini yang agak tebal. Tapi ini depends on personal preference ya. Orang ada suka memang kulit pangsitnya tebal, ada yang sukanya tipis. Tapi kalau gue pribadi, kalau gue memang agak terbalik. Kalau pangsit goreng tuh justru sukanya yang tebal, biar crispy banget. Tapi kalau yang buat pangsit rebus, gue lebih suka yang tipis gitu ya, biar lebih soft gitu di mulut ya. Oke, kita cobain pakai sambal sekarang. Sambal. Sambalnya cair, kayaknya nggak pedas kayaknya. Let's go, yang sudah disambelin. Lupa pakai saus bebek. Udah gue cobain semuanya. Saatnya kita memberikan penilaian. Dari semua menu yang kita pesan, ada somai, ada pangsit, ada bakmi ya, 2 jenis, dengan bakmi lebar, dengan bakmi tipis, bakso goreng, dan bebek ya. Gue cuma bisa ngasih satu rekomendasi terbaik, yaitu bakmi karet yang istimewa dengan porsi jumbo. Kenapa? 50.000 dapat bakmi porsi besar begini ya, isinya banyak, toppingnya melimpah. Bebek packing, ayam kampung, ayam kecap, dan rasanya enak. For sure gue suka banget sama bakmi karetnya. Dia bener-bener ngaret, tapi bukan tipe yang ngaret sampai kenyal-kenyal banget gitu, bukan ya. Jadi ini masih oke sekali dari segi tekstur. Dari segi rasa, mereka beda dengan bakmi yang pada umumnya. Yang biasanya kalau bakmi Chinese rasanya minyak ayam banget ya. Dia nggak terlalu yang minyak ayam banget, rasanya juga asin, gurih, terus ada hint aftertaste ladanya gitu ya. Jadi memang rasanya unik. Tapi buat gue bakminya cocok, dan 50.000 menurut gue ini very worth it ya. Untuk lainnya, kalau gue dikasih, masa cuma satu sih dari sekian banyak, ya paling bebek packing sih. Tapi juga bukan one of the best, karena kulitnya kita nggak bisa dapetin crispy. Terus juga bedalah dengan bebek packing yang kita order
disiram, terus baru di slice, itu bakal punya different taste, different texture ya. Buat gua begini aja review gua di Bakmi Kun. Buat teman-teman yang mau nyobain Bakmi Kun ya silakan. Dia punya 5 cabang di mana aja. Silakan kepo langsung di Instagramnya. For sure teman-teman, sekali lagi say sorry, ini bukan konten endorse dan apapun itu ya. Ini adalah honest review dari Koko Kuliner dan tim. Sukses terus untuk Bakmi Kun. Thank you sudah diizinkan untuk mereview Bakmi Kun secara jujur dan honest ya pastinya. Honest dan jujur kan sama ya. Emang sekolahnya nanggung soalnya. Thank you so much. Gue mau lanjut makan bareng tim gue. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Bye-bye.